Oke pemirsa, kemarin saya berangkat dari Beligi langsung ke Yogyakarta ke Fakultas Kehutanan UGM, alma mater. Cuma singkat ya, saya setuju dengan abang-abang senior-senior bahwasanya kita akan mencoba untuk menggeruduk UGM. Bagaimana untuk membuktikan kebenaran dan juga kebenaran itu harus ditegakkan, jangan dibungkam sejuta kata. Artinya ya, kepalsuan dan kebohongan yang dilakukan oleh Joko Widodo itu luar biasa. Dari akar permasalahan semuanya Indonesia menjadi gelap, bertajuk dengan lemahnya hukum, dengan lemahnya pelanggaran HAM, dengan lemahnya segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian itu saja. Takbir, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menduga Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Ia pun meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH karena menyerahkan dokumen palsu. Tuduhan Jokowi yang menggunakan ijazah palsu ini pun ditanggapi oleh putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Gibran menilai tuduhan tersebut tidaklah masuk akal. Sebab Jokowi telah mengikuti berbagai kontestasi, baik pemilihan wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga pemilihan presiden. Ya sesuai itu. Saya ingin daftar wali kota, gubernur, orang nganggo ijazah terus nganggo godong pisang. Ya udah tuh. Masuk menghapusi pendaftaran presiden dan lain, masuk menghapusi. Tak hanya Gibran, tuduhan tersebut juga direspons oleh mantan Kepala SMAN 6 Surakarta, Agung Wijayanto. Jokowi merupakan lulusan dari SMAN 6 Surakarta yang dulunya bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Agung mengaku tidak ingin menanggapi berlebihan soal isu tersebut. Ia menyebut dirinya sudah sering mengonfirmasi kebenaran ijazah Jokowi. Sementara itu, Rektor Universitas Gadjah Mada atau UGM, Ova Emilia, juga angkat bicara soal ijazah strata 1 Jokowi. Ova memastikan bahwa ijazah S1 Jokowi merupakan dokumen asli. Jokowi dinyatakan lulus S1 di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985 sesuai dengan ketentuan dan bukti kelulusan. Namun, ijazah Jokowi disebut memang berbeda dengan ijazah alumni fakultas lain karena kala itu penulisan ijazah masih menggunakan tulisan tangan halus. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Waktu itu belum sampai ada penyeragaman, misalnya kalau sekarang di Dikti itu ada formatnya khusus, sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kita tetap mempunyai dokumen arsip dari itu. Ini pada unggahan pertamanya ya, coba ya, saya narasikan saja ini. Rismon juga membandingkan kopi ijazah Jokowi dengan ijazah seorang alumni UGM, Mas Hersu. Yang lain ya, alumni yang lain bernama Bambang Nur Cahyo Prastowo, di mana sementara ijazah Jokowi menggunakan jenis font Time News Roman, sementara ijazah Bambang ini merupakan font standar dari komputer yang masih menggunakan DOS, Disk Operating System. Kalau kita masih ingat, tahunnya sama ya, ini tahun dan bulannya sama gitu ya. Iya, ini Pak Bambang Nur Cahyo Prastowo ini adalah satu angkatan begitu. Nah, jadi kan kita masih ingat dulu kan ada disket tipis begitu kan, dan pada komputer kita ya masih hitam putih itu masih menggunakan DOS begitu, belum ada Windows ketika itu. Nah, kalau font pada ijazah Jokowi ini karena menggunakan jenis font Time News Roman, ini menggunakan Windows begitu, bukan menggunakan Disk Operation System atau DOS dulu kita mengenalnya kan. Nah, ini ya dia meminta, jadi dia minta supaya Jokowi mengakui hal tersebut, dan kemudian Bu Ovo
rektor Oke. dari UGM, ya, ini supaya juga mengakui hal tersebut. Ini keras sekali sih ya Mas Hersu. Coba kita, bagaimana kalau seandainya kita melihat videonya saja nih Mas Hersu? Ya. Oke pemirsa, kemarin saya berangkat dari Beligi langsung ke Yogyakarta ke Fakultas Kehutanan UGM, alma mater saya yang tercinta ya. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gajah Mada tahun 94, kuliah lulus 98. Oke, terus kuliah lagi 99 S2, lulus 2002. Jadi saya berangkatlah saya bersama istri, karena yang mendesak istri saya, ayo kita buktikan ke Yogyakarta, ke Gajah Mada. Nah berangkatlah kami PP, berangkat pagi pulang malam, ya naik pesawat. Nah terus itulah kami buktikanlah, ya. Jadi kami ke perpustakaan Fakultas Kehutanan. Nah inilah dia, jadi tidak ada ini di internet ya. Ini dia saya fotokan kebetulan. Jadi gini ceritanya. Jadi udah didigitalisasi semua yang tahun lama itu, tidak bisa kita bandingkan lagi. Ya, nggak ada skripsi tahun lama-lama, apalagi tahun 85 sudah digitalisasi katanya, dan saya tidak punya akun, tidak bisa melihat. Mungkin rekan-rekan yang ada di Fakultas Kehutanan UGM coba periksa ya. Nah tetapi ada bapak petugas jaga baik dia, terus dikasihlah kami ini skripsinya Mr. Joko Widodo kan. Inilah dia, studi tentang pola konsumsi kayu lapis. Padahal nggak diminta, saya minta ya pertama, tapi baik dia kan datang jauh-jauh katanya. Wah ini Pak dulu viral ini katanya, ditunjukkan. Wah kebetulan itu. Nah inilah ya judulnya, ini sampulnya, ini tidak ada di internet ya, bukan saya ambil dari internet. Nah inilah posisi saya lagi hudul-hudul duduk untuk ngecek apanya ya, akunnya, cuma sekali aja dikasih bapak itu. Ini digitalisasi. Inilah saya waktu di foto-foto supaya terbukti. Inilah dia ruang perpustakaannya ya. Ini saya fotoan supaya membuktikan bahwa saya tidak hoax ya, saya hadir di sana. Ini dia depan dari perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM ya. Inilah dia. Jadi saya tidak hoax Bu Ova ya, Bu Rektor. Nah saya tidak hoax, saya datangi sendiri karena saya tidak ingin Universitas Gajah Mada jatuh ke dalam kebohongan dan penipuan. Tidak mau, saya tidak terima. Oleh karena itu jujurlah Bu, sebelum nanti ada yang menuntut lo Bu, lakukan class action atau apa ya terhadap ini skripsinya Joko Widodo ya, uji karbon, dan terbukti nanti secara ilmiah. Lebih baik sekarang itu minta maaf, lebih baik ya Bu, lebih baik sekarang minta maaf daripada terlambat. Ibu nanti bisa dituntut lo, Bu Rektor, Bu Ova ya, Miliati ya. Jadi lebih baik saya ingatkan, lebih baik ibu mengaku maaf, minta maaf, dan saya tidak tahu gitu. Uji karbon pasti nih Bu, pasti palsu 1 miliar %. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gajah Mada, dan pengakuan alumni itu bohong. Kita fokus ke ijazah UGM abal-abal beserta data-data pendukung yang bikin saya ngakak, karena sedikit banyak saya pernah kuliah di universitas tersebut. Orang yang berkaos ini adalah Sigit Sunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM saat ini. Dia memamerkan skripsi hasil karya alumni Fakultas Kehutanan bernama Joko Widodo. Apa sih yang aneh dari skripsi tersebut? Yuk kita lihat bersama. Pada lembar judul dalam skripsi tertulis nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681-KT, serta judul skripsi studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya, Surakarta.
Kita lihat pada registrasi pengesahan hasil uji skripsi tertanggal 14/11/85. Artinya Joko Widodo baru lulus mempertahankan tesisnya di depan para dosen penguji pada 14 November tahun 1985. Padahal kalau kita lihat ijazah sarjana Joko Widodo itu tertanggal 5 November tahun 1985. Itu artinya apa? Artinya si pembuat rekayasa skenario ijazah palsu Joko Widodo betul-betul tidak paham tentang sistem perkuliahan di sebuah universitas. Mosok ada sih sebelum skripsi diuji dan dinyatakan lulus, kok ijazahnya sudah ditandatanganin terlebih dahulu. Padahal dari ujian skripsi, seorang itu bisa dinyatakan lulus atau tidak, itu masih harus menjalani tahapan yudisium, atau istilah awamnya adalah proses mahasiswa sebelum diwisuda setelah berhasil atau lulus ujian skripsi, dan itu masih perlu waktu antara 5-6 bulan. Berarti di sini pun kita perlu menanyakan kepada para pejabat fakultas dan Universitas Gadjah Mada yang selama ini telah turut serta membela dan menutupi kebohongan tentang ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Jika sudah demikian, lalu kebohongan apa lagi yang masih terus didustakan kepada seluruh rakyat Indonesia?